Halo. Hai. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya? Sehat luar biasa, tetap semangat. Baik, terima kasih. Sekarang kita masuk pada pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Sebelum kita mulai pembelajaran ini dulu terlebih dahulu kita menyerahkan diri kepada Tanah Tuhan untuk petugas supaya melakukan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa sebelum berdoa pada hari Bapa Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan sekarang selalu sampai sekarang. Amin. Terima kasih. Sebelum dulu kita mulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita mengecek kehadiran ya. Baik, Bapak akan mengecek kehadiran siswa-siswi sekalian. Bella Safira, Hadir, Pak. Betari dulu, Hadir, Pak. Mustafa Polisi dulu, Hadir, Pak. Yohanes Kumardi dulu, Hadir, Pak. Zoe Patricia Laira, Hadir, Pak. Monika Sinur, Lydia dulu, Hadir, Pak. Situs Semari dulu, Hadir, Pak. siapa namanya? Ardin dulu. Udah baik, terima kasih. Namanya kali buka agak susah ya. Absen juga ditinggal di rumah. Oke baik, kita langsung saja pada pembelajaran tentang kata ayah. Pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ya. Jadi coding dan kecerdasan artifisial ini dikhususkan untuk sekolah dasar yang fase C yaitu kelas 5. Dan kelas 6 masih dalam tahap percobaan, mungkin kita menunggu informasi dari Kementerian Pendidikan. Jadi coding dan kecerdasan artifisial ini dulu dia hanya diberikan pada fase C yaitu kelas 5 dan 6. Jadi kita dulu belajar pada dasar-dasarnya. Jadi coding dan kecerdasan artifisial ini yaitu sebuah pemrograman di suatu komputer ya. Suatu program pada komputer yang memerlukan kecerdasan manusia ya. Itu dia dinamakan coding dan kecerdasan artifisial. Dia termasuk pada bagian-bagian komputer ya. Jadi hari ini kita dulu belajar apa itu coding dan kecerdasan artifisial. Kita mulai dari dasar-dasarnya saja dulu ya. Ada dua jenis atau dua model cara pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, yaitu secara unplugged dan plugged ya. Dimana artinya ini yaitu secara komputer dan juga secara tidak komputer ya. Jadi kita belajar yaitu menggunakan metode unplugged ya, tanpa komputer, tanpa alat elektronik ya. Jadi untuk belajar mungkin itu menggunakan suatu media yang menggunakan komputer. Jadi kita di dasar ini, di sekolah dasar ini yang masih fase C, kita menggunakan unplugged yang artinya tidak menggunakan media elektronik atau komputer ya. Jadi kita belajar dari dasar-dasarnya saja dulu ya. Contoh dasar-dasar dari coding dan kecerdasan artifisial ini yaitu berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial ya. Berpikir komputasional yang artinya ini berpikir secara komputer ya. Kalau kita artikan kata dasar komputasional ini yaitu arti dasarnya yaitu komputer ya. Berpikir secara komputer, di mana cara berpikirnya suatu komputer itu. Jadi kita diajak berpikir secara komputasional. Jadi Bapak adik kalian supaya berpikir komputasional. Jadi dasar-dasarnya saja dulu kita pelajari apa itu coding dan kecerdasan artifisial. Jadi kita mulai dari dasar-dasarnya saja dulu ya. Jadi
Pernah nggak kalian ini melihat suatu game di suatu HP? Pernah? Nah, siapa yang pernah main game di HP di sini? Nah, hampir semua yang main game ya. Jadi setelah kalian melihat game di HP itu, pernah nggak kalian berbayang dari mana game ini dapat dibuat? Pernah? Ada yang pernah pikirkan itu? Hah? Ada yang pernah pikirkan dari mana game ini dapat dibuat? Kenapa bisa ada dalam HP? Atau hanya tahu main saja, tidak tahu apa atau mencari sumbernya? Hah? Untuk game apa yang pernah kalian main di HP salah satu? Hah? Hah? Besarkan suara dulu. Nah, jadi kamu pernah terbayang dari mana game itu dibuat? Sudah pernah? Nah, jadi setelah kamu bahas-bahas, dari mana dasarnya itu terciptanya aplikasi mobil? Dari kepintaran manusia. Dari kepintaran manusia. Ya. Jadi itu adalah salah satu contoh ya. Terciptanya sebuah aplikasi itu memang berasal dari manusia. Jadi dasarnya di situ terciptanya sebuah aplikasi itu berasal dari komputer yang sudah diprogram. Itu namanya coding, pemrograman. Ya, jadi cara-caranya di situ ada berbagai cara. Mungkin di dasar ini masih belum kalian pelajari. Tapi masuk nanti di tingkat SMP dan SMA itu sudah masuk pada inti-inti dari coding. Ya, inti-inti dari penjelasan dari coding ini. Ya. Jadi kita di dasar ini di sekolah dasar ini yang masih fase C, kita belajar dulu dari dasar-dasar saja. Kita belum masuk pada intinya. Inti dari coding dan kecerdasan artifisial itu. Jadi sebuah aplikasi dalam HP itu namanya dia diprogram oleh coding, ya, itu dinamakan oleh coding, pemrograman, ya, pada dasarnya itu pemrograman, ya. Sebuah aplikasi di HP itu dibuat dengan kode, ya, yang memerlukan kode dan perintah dari manusia dan memerlukan juga kecerdasan manusia. Ya, jadi semua aplikasi yang ada di HP itu, baik itu Google, WA atau segala macam aplikasi sebagainya, itu berasal dari manusia yang buat. Jadi kita lebih hebat dari aplikasi yang ada di HP, karena itu berasal dari kecerdasan kita sebagai manusia. Sedangkan HP atau aplikasi yang ada dalam HP itu hanya menjalankan perintah kita. Apa yang kita program pada aplikasi tersebut, dia hanya menjalankan, mengikuti instruksi dari kita, ya, mengikuti perintah-perintah dari kita. Makanya Bapak ajak kalian di sini untuk berpikir secara komputer, berpikir komputasional, ya. Gimana cara berpikirnya komputer itu? Ya, itu adalah dasar-dasar dari KFA, coding dan kecerdasan artifisial, kecerdasan komputer, ya. Oke, baik. Mungkin dulu itu saja penjelasannya. Masuk kita pada tahap-tahap mengenal berpikir komputasional, ya. Jadi berpikir komputasional ini dia ada 4 konsep, ya. Ada 4 konsep. Konsep dasar berpikir komputasional ini ada 4 konsep ya. Yang pertama di situ dekomposisi, ya. Apa artinya ini dekomposisi? Dekomposisi ini yaitu memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola, ya. Itu artinya dekomposisi. Berpikir secara komputasional. Konsep dasar berpikir komputasional yang pertama yaitu dekomposisi. Memecahkan masalah besar menjadi masalah-masalah yang kecil yang lebih mudah dikelola, atau menjadi hal yang kecil yang lebih mudah dikelola. Contohnya hal yang paling sederhana yang paling sering kita temui di dalam kehidupan sehari-hari ini, kita dekomposisi ini. Contohnya itu kue ulang tahun, contohnya kue. Tidak mungkin kamu kalau ada sesuatu atau kue, tidak mungkin langsung kamu makan. Kalau dia berukuran besar, apa yang kamu lakukan supaya bisa mengonsumsi kue tersebut? Apa yang kamu lakukan? Memotongnya. Jadi supaya kita bisa mengonsumsi kue tersebut, pasti kita akan
melakukan hal-hal yang pertama dulu, yaitu apa? Memotongnya. Memotongnya. Baru setelah memotongnya baru dimakan. Ya, jadi ada dua cara untuk mengelola kue tadi. Ya, yang awalnya dari satu menjadi beberapa bagian. Ya, supaya lebih mudah mengonsumsi dari kue itu, maka kita perlu memotong supaya lebih mudah dikelola atau dikonsumsi oleh tubuh kita. Ya, jadi itu arti dari dekomposisi ini, mengubah masalah besar menjadi hal-hal yang kecil yang lebih mudah dikelola. Ya, itu arti dari dekomposisi sebagai konsep dasar berpikir komputasional yang pertama. Ya, jadi itu konsep yang pertama untuk berpikir komputasional yang pertama, yaitu dekomposisi. Mengubah hal-hal yang besar menjadi hal yang kecil yang lebih mudah dikelola. Ya, itu konsep-konsep besar. Untuk konsep yang kedua yaitu tentang pengenalan pola. Ya, ini konsep dasar pengenalan pola ini yaitu konsep dasar berpikir komputasional yang kedua, yaitu mencari kesamaan atau pola pada masalah yang berbeda atau dalam bagian-bagian masalah tersebut. Ya, ini dia pengenalan pola. Ya, arti dari pengenalan pola ini yaitu mencari kesamaan atau pola pada masalah yang berbeda atau dalam masalah-masalah tersebut. Ya, jadi kita mencari kesamaan dari hal yang kita temui dari masalah tersebut. Itu dia pengenalan pola, mencari hal yang sama pada masalah yang berbeda. Ya, mencari apa kesamaan atau pola yang sama pada masalah yang berbeda atau di dalam masalah tersebut. Itu dia dinamakan pola. Ya, contohnya di sini. Contohnya seperti semua kucing punya 4 kaki dan ekor. Ya, semua kucing punya 4 kaki dan ekor. Ya, jadi itu dia dinamakan pola, pengenalan pola. Ya, jadi dia dikelompokkan ke hal-hal yang memiliki kesamaan. Ya, kita tidak pernah tahu ini kucing ada kakinya 3 atau ada 2. Tidak kan? Pasti rata-rata atau semua kucing di dunia ini pasti memiliki 4 kaki. Ya, kecuali kalau ada kelainan. Ya, kecuali kalau ada kelainan atau penyakit dari hidupnya. Tapi pada dasarnya semua kucing yang ada di seluruh dunia ini memiliki 4 kaki dan ekor. Ya, itu dia pengenalan pola, mengelompokkan hal-hal yang sama pada masalah yang berbeda. Ya, pada masalah yang berbeda. Ya, mengelompokkan hal-hal yang sama meskipun rambutnya berbeda, tetapi kaki dan ekornya memiliki 4 kaki dan 1 ekor. Ya, itu pola yang sama pada kucing tersebut. Mungkin warnanya berbeda, tapi kakinya ada 4 dan 1 ekor. Ya, jadi itu pola yang sama pada kucing. Itu dia dinamakan pengenalan pola. Mengenal hal-hal yang sama pada masalah yang berbeda atau dalam masalah tersebut. Ya, sampai di sini Pak. Nah, jadi kita belajar di dalam kehidupan sehari-hari saja. Ya, kita berpikir secara komputasional ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, bukan di dalam komputer secara langsung. Mungkin kalau masuk ke inti-intinya saja, ke intinya langsung itu nanti di pembelajaran di SMP dan SMA. Jadi di SD ini dulu kita belajar pada dasarnya saja. Ya, belajar komputasional di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke, baik. Kemudian lagi kita masuk pada konsep dasar berpikir komputasional yang ketiga. Ya, yaitu berpikir secara abstraksi. Ya, berpikir secara abstraksi ini termasuk berpikir komputasional yang ketiga. Ya, abstraksi ini yaitu fokus pada informasi yang penting saja. Ya, dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Ya, mengabaikan detail yang tidak relevan, yang tidak termasuk pada masalah tersebut. Kita mengabaikan detail atau informasi yang tidak termasuk pada masalah tersebut. Jadi kita hanya fokus pada informasi pentingnya saja. Itu dia dinamakan abstraksi.
fokus pada informasi penting dan mengabaikan informasi yang tidak penting, ya, yang tidak termasuk pada masalah tersebut. Ya, itu dinamakan dia abstraksi. Konsep dasar berpikir komputasional yang ketiga, berpikir secara abstrak. Berpikir di mana kita ini berpikir secara komputer, berpikir secara abstrak, ya. Fokus pada informasi pentingnya saja dan kita mengabaikan hal-hal yang tidak relevan, detail yang tidak relevan, ya. Masalah yang tidak termasuk, informasi yang tidak termasuk pada masalah tersebut. Kita hanya fokus pada informasi pentingnya saja. Itu dia dinamakan abstraksi. Sampai di sini paham semua? Paham. Apa tadi abstraksi ini? Fokus pada informasi penting. Coba dia. Fokus pada informasi penting dan mengabaikan informasi detail yang relevan. Yang tidak relevan, ya, yang tidak termasuk pada masalah tersebut, ya. Jadi itu pengertian dari abstraksi. Ada yang lain? Nah, coba Sieni, ayo. Fokus dari informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak penting. Dan yang tidak penting. Oke, baik. Terima kasih Sieni. Oke, mungkin sampai di sini dulu kalian paham untuk poin ketiga, konsep dasar berpikir komputasional, ya. Jadi kita memiliki satu lagi yang belum kita kasih, yaitu algoritma. Algoritma ini juga termasuk dia konsep dasar berpikir komputasional, ya. Kita harus memakai konsep algoritma ini, ya. Jadi komputer ini memiliki algoritma, ya. Algoritma berpikir secara komputasional ini harus ada konsepnya, yaitu konsep algoritma. Konsep dasar terdepan dari berpikir komputasional, yaitu algoritma. Algoritma ini menyusun langkah-langkah sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalah, ya. Menyusun langkah-langkah yang teratur, yang sistematis, ya, yang termasuk dalam masalah tersebut, ya, yang sistematis dan logis, ya. Logis ini masuk di logika, ya, masuk di logika, ya. Tidak dibuat-buat, ya. Logis, tidak dibuat-buat, ya, untuk menyelesaikan masalah, ya. Algoritma yaitu menyusun langkah-langkah sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalah, ya. Jadi algoritma ini kita menyusun langkah awalnya dulu, ya. Ketika kita memecahkan suatu masalah, kita harus memulainya dulu dari langkah-langkah pertama, langkah awal, ya. Itu dinamakan dia menyusun langkah-langkah sistematis dan logis, ya. Algoritma kita memulai pada dasarnya, pada langkah awal, ya, yang masuk akal dan juga logis, ya. Itu dia dinamakan sistematis dan logis, teratur dan masuk logika, ya. Berpikir secara algoritma, menyusun langkah-langkah sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalah, ya. Menyusun langkah-langkah awal. Ketika kita membuat sesuatu, apa langkah awal yang perlu kita lalui? Apa langkah awal yang perlu kita buat? Ketika kita membuat sesuatu, atau memiliki masalah, ya, apa langkah awal yang perlu kita buat? Itu namanya algoritma. Kita mulai dari dasarnya, baru menuju ke tahap berikutnya. Itu dinamakan dia algoritma. Ya. Kita mulai dari awalnya, kemudian masuk ke tahap berikutnya, ya. Itu dinamakan dia algoritma. Menyusun langkah-langkah sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalah, ya. Sampai di sini Pak? Nah, contohnya algoritma ini contoh cara membuat telur, ya, telur ceplok, ya. Apa langkah awal ketika kita membuat telur ceplok? Langkah menyiapkan telur, baru memecahkan telur, baru mengambil wajan, baru memanaskan minyak, baru oke, baru oke. Jadi itu ada 7 langkah, ya. Jadi ini langkah-langkah untuk membuat telur ceplok, ya. Ini dia dinamakan algoritma, ya. Kita mulai langkah pertama dulu. Langkah pertama, baru langkah kedua, langkah ketiga, sampai langkah-langkah berikutnya. Jadi kita membuat langkah-langkah yang sistematis dan logis
supaya apa telur tadi yang tadinya berbentuk bulat bisa masuk ya, bisa jadi telur ceplok ya, yang awalnya tadi masih mentah bisa jadi sebuah telur yang siap dihidangkan ya. Itu dia dinamakan algoritma ya, menyusun langkah-langkah atau strategi yang harus kita lalui ya, yang harus kita lakukan supaya suatu masalah tersebut bisa terselesaikan dengan baik. Sampai di sini Pak? Baik. Kalau begitu kita akan membuat diskusi kelompok ya. Diskusi kelompok ya. Jadi Bapak ajak kalian supaya bisa berpikir komputasional ya. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Jadi tugas kelompok 1 ini membuat atau konsep dasar berpikir komputasional yang pertama, yaitu dekomposisi ya. Jadi itu tugas kalian ya, berpikir komputasional yaitu dekomposisi, itu konsep dasar pertama ya. Untuk yang kedua tentang pengenalan kode ya, untuk tugas kelompok atau diskusi kelompok kalian yaitu pengenalan kode ya. Untuk tugas kelompok 3 yaitu tentang abstraksi ya. Jadi Bapak ajak kalian supaya berpikir secara abstraksi, gimana supaya masalah bisa diselesaikan ya. Berpikir secara abstraksi ya. Jadi itu tugas kalian untuk kelompok 3. Kemudian lagi untuk kelompok 4 ya. Untuk kelompok 4 tugas kelompoknya yaitu algoritma ya, algoritma ya. Jadi kalian menyusun sebuah langkah-langkah yang sistematis dan logis. Kalian cari masalah yang bisa kalian pecahkan ya. Kalian mulai dari langkah-langkah pertama sampai langkah-langkah berikut. Jadi itu tugas kalian cari suatu masalah, algoritma ya, yang bisa disusun secara bertahap. Oke, sampai di sini Pak? Oke, baik. Nah, jadi tugas kalian cari sebuah contoh ya, sebuah contoh yang termasuk dalam materi yang Bapak berikan ke kalian, yang termasuk dalam langkah-langkah yang Bapak berikan ke kalian. Konsep dasar, kalian cari sebuah contoh yang termasuk dalam konsep-konsep dasar tersebut. Semuanya sambil diskusi ya, jangan hanya satu orang yang mengerjakan, semuanya sambil diskusi, tukar pendapat ya. Semuanya harus tukar pendapat ya, gimana supaya bisa terselesaikan sebuah masalah tersebut. Kalian cari sebuah contoh ya, kalian cari contoh-contoh dari konsep-konsep dasar tersebut ya. Contoh dekomposisi ini kalian cari apa contoh dekomposisi, kemudian kalian cari langkah-langkah yang perlu kalian lalui ya. Kan kita tadi sudah memberikan contoh, kalian cari contoh yang lain.
diskusi, jangan yang satu orang yang percaya. Sambil diskusi. Bapak nanti beri penilaian mana yang aktif dan yang kurang aktif dan yang sangat aktif. Baik, 3 menit lagi semuanya sudah siap ya. 3 menit lagi semuanya sudah siap.
siap, kita mulai saja ya. Untuk nanti urusan sebelum dimulai kalian buat dia ya. Untuk kelompok 1 dipersilakan masuk. Teman-teman, sebelum kami memulai dan presentasikan, kami akan membuatkan yel-yel. Tepuk Coca-Cola, 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 Coca-Cola. Berdiri Pak, berdiri, biar semangat. Rekannya juga, rekannya harus ayo. Tepuk Coca-Cola, 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 Coca-Cola. Oke, baik. Sekarang. Baikkan saja dari Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 1 dan kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami di depan ini. Baik teman-teman, ini adalah hasil diskusi kami dari kelompok 1 tentang dekomposisi sebagai konsep dasar berpikir komputasional yang pertama. Contoh yang kami buat adalah kue ulang tahun dan menyiapkan pesta ulang tahun. Pertama, yang kami buat adalah menentukan tanggal. Contohnya tanggal 20 Agustus. Kedua, 12 April. Contohnya seperti orang yang akan diundang. Ketiga, dekorasi. Contohnya menghias ruangan yang akan dilaksanakan di pesta ulang tahun. Keempat, memilih lagu. Contohnya lagu-lagu untuk merayakan pesta hari ulang tahun. Kelima, memberi kado. Contohnya, jika ada tamu yang memberikan hadiah kepada orang yang ulang tahun tersebut. Baik teman-teman, hanya ini hasil diskusi kami dan jika ada kata-kata yang salah mohon maaf. Sekian dan terima kasih telah jika ada pesan atau saran dari kelompok lain juga untuk mereka dipersilakan ya. Jika ada saran dari kelompok lain dipersilakan. dan saya tak. Oke, dan dari siswa, ayo berdiri untuk apa yang kamu ingin sampaikan kepada mereka. Pesan kami dari kelompok 2, hasil praktek kami yang sudah bagus dan ditingkatkan lagi menjadi presentasikan dari kelompok 2. Oke, baik, terima kasih saran dari siswa untuk kelompok 1. Jadi ingat itu sarannya. Ya. Oke, jadi tugas kelompok kalian ini sudah bagus. Bapak harus kalian tingkatkan lagi, yaitu dekomposisi ya, sebagai konsep dasar berpikir komputasional yang pertama ya, tentang dekomposisi. Di mana tadi tugas kelompok kalian Bapak nilai kalian sudah mantap dan bagus, yaitu tentang membuat kue ulang tahun. Jadi alangkah baiknya kalian juga ada praktik. Untuk praktiknya mohon diberikan atau ditampilkan di depan ya, untuk praktiknya tentang dekomposisi. Jadi ini contoh hasil praktik mereka dari kelompok 1, yaitu tentang dekomposisi ya, yaitu membuat kue ulang tahun yang pada dasarnya melakukan hal-hal yang pertama, yaitu apa tadi Ustaz? Apa langkah awal ketika kalian melakukan pesta ulang tahun tersebut? Apa langkah awal yang kalian lakukan? Menentukan tanggal ya. Jadi itu langkah awal mereka
untuk melakukan pesta ulang tahun tersebut, yaitu menentukan tanggal ya. Mereka mencari tahu tanggal seseorang yang ingin mereka rayakan ulang tahun tersebut. Contohnya tanggal berapa di situ kalian kasih tanggal tanggal 20 Agustus ya. Jadi itu salah satu tanggalnya ya. Salah satunya tanggal 20 Agustus. Mereka ingin merayakan ulang tahun seseorang ya. Jadi mereka dulu harus menentukan tanggalnya ya. Itu langkah awal mereka. Makanya dibilang dia komposisinya ya. Kemudian lagi langkah keduanya apa di situ? Membuat daftar tamu ya. Jadi mereka akan membuat daftar tamu, daftar orang yang akan diundang pada hari tersebut, pada hari ulang tahun tersebut. Jadi mereka membuat daftar tersebut untuk menyiapkan keperluan yang dibutuhkan ya. Jadi mereka membuat daftar tamu ya. Daftar orang-orang yang akan hadir pada acara tersebut ya. Kemudian setelah daftar tamu apa? Dekorasi ya. Jadi dekorasi ini yaitu menghias ya. Namanya dekorasi yaitu menghias ruangan yang akan ditempati orang yang melakukan ulang tahun tersebut ya. Namanya dekorasi ya. Diberikan bunga contohnya, dihias supaya cantik, supaya lebih indah untuk dilihat ya. Kemudian lagi tahap berikutnya memilih lagi ya. Jadi ini juga termasuk ke dalam acara-acara pesta ulang tahun, yaitu dengan menyanyikan sebuah lagu-lagu tentang perayaan pesta ulang tahun ya. Jadi itu dinamakan dekomposisi ya. Jadi ingat-ingat itu komposisi, dekomposisi ya. Alur-alur yang perlu dilalui untuk merayakan pesta ulang tahun. Ya, kemudian apalah tentunya memberikan kado. Itu sudah masuk pada acara penutup atau acara penutup itu. Acara penutup ya. Jadi itu acara penutup berakhirnya ya, yaitu memberikan kado kepada orang yang ingin merayakan ulang tahun tersebut, yaitu memberikan kado ya, memberikan hadiah, sebuah kejutan atau sebuah hadiah atas perayaan ulang tahun tersebut ya. Jadi sampai di sini paham dulu. Ya, jadi ini adalah salah satu contoh mereka. Mereka telah menyiapkan kue untuk orang yang melakukan ulang tahun tersebut ya. Orang yang akan ulang tahun pada tanggal 20 Agustus ya. Jadi sangat baik praktik kalian ini, mohon ditingkatkan lagi. Jadi jangan hanya juga contoh ini yang kalian praktekkan. Jadi cari juga pedoman atau contoh-contoh lain di dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kalian ya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin program ini sudah sangat bagus. Jadi kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Baik, untuk kelompok luar saya juga informasikan hasil diskusi.
setelah itu oke, baik, tutup saja. Penyampaiannya juga sudah mantap. Hanya itu saran kami dari Jadi kalian ini apa aja presentasi supaya bisa saling diskusi. Kalian ikut kamu dari kemarin cara sekali untuk kompeten dalam rumah. Kamu ini dari sekolah untuk bisa berkolaborasi, bisa mencapai kekompakan satu sama lain, bisa bersosialisasi sama yang lain, sama teman-teman. Makanya kamu dari sekolah. Di mana rasa sosial kamu ini ditumbuhkan di dalam sekolah. Makanya bapak sekalian itu membuat sekolah. Ya, kalian di sini sama seperti kita. Jadi menurut bapak kalian masih perlu pembelajaran yang lebih mendalam ya. Di mana itu cara-cara presentasi yang baik dan bagus ya. Kalian pelajari di langkah awal saja. Kayak bapak bilang tadi, kalian itu harus bisa benar-benar bisa melakukan atau bisa mengikuti yang besar. Jangan banyak-banyak yang bermain. Mereka sudah besar Oke, jadi mereka ini prakteknya yaitu tentang pengenalan pola ya. Di mana pada praktek mereka ini mereka menentukan warna dari ke-10 lingkaran ini. Ya, jadi di sini mereka sudah membuat bahan praktek yaitu karton. Karton kemudian digunting secara lingkar, ya. Digunting dengan secara lingkar. Ya. Kemudian lagi mereka memberikan warna hijau dan warna merah. Ya. Di situ warna merahnya ada 5 dan warna hijaunya ada 5. Ya, jadi mereka mengelompokkan hal yang sama, makanya dia dibilang pengenalan pola. Jadi mereka telah mengelompokkan atau telah menentukan warna yang sama pada ke-10 lingkaran tersebut. Ya, jadi bisa kita lihat di sana warna merah dan di sini warna hijau. Jadi ini dia dinamakan pengenalan pola. Ya, menentukan warna-warna yang sama pada ke-10 lingkaran. Sampai di sini paham dulu?
menjelaskan detail apa yang perlu digali dari detail. Membuat rute perjalanan dari kelas 5 menuju perpustakaan ya. Jadi mereka fokus pada informasi penting ya. Mereka mengabaikan yang tidak relevan ya. Mereka fokus pada jalan yang hanya melalui perpustakaan ya. Mereka mengabaikan hal-hal yang tidak begitu penting ya, dan tidak begitu mengganggu perjalanan menuju perpustakaan. Jadi mereka fokus pada inti rute menuju perpustakaan tersebut. Jadi mereka tadi apa yang pertama mereka lakukan di situ, rute pertama yang nanti tadi yaitu melewati kelas 5, baru melewati genangan air ya, aliran air di samping kelas 5, kemudian melewati depan kelas 5 ya. Jadi itu informasi pentingnya saja ya. Yang kemudian kita cari abstraksi ya, fokus pada informasi pentingnya saja ya. Kita tidak perlu masuk kelas 3 ya, karena itu tidak penting ya. Kita bilang dia abstraksi, fokus pada informasi penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak relevan atau yang tidak penting ya. Makanya dibilang dia abstraksi ya. Tidak mungkin kita menuju perpustakaan itu harus melalui kelas 3 dulu. Tidak mungkin kan? Tidak ya. Jadi kita hanya melewati depannya saja, depan kelas 3-nya saja. Mungkin kalau kita masuk ke dalam situ bukan abstraksi lagi namanya ya. Bukan abstraksi. Abstraksi ini yaitu fokus pada informasi penting saja kan. Nah, jadi setelah melewati kelas 3 baru menuju melewati depan perpustakaan, baru sampailah kita di perpustakaan. Jadi itu rute yang paling sederhana menuju perpustakaan dari kelas 5 menuju perpustakaan. Jadi hasil kelompok kalian selama ini. Jadi mohon diperhatikan apa kalau boleh semangat sedikit untuk teman-teman ini secerca. Jangan kayak belum sarapan tadi pagi. Sudah sarapan tadi pagi. Sudah yang orang ini sudah sarapan atau belum? Masih lesu-lesu rasanya populer. Harus semangat ceria ya. Anak sekolah tidak boleh bero. Harus semangat dan ceria. Oke, terima kasih. Tentang teman-teman. Oke, baik, kita persilakan untuk filosofi. Algoritma ya. Jadi apakah ada juga percakapan dari kelompok? Ada. Jadi mau dicapai baik teman-teman, untuk teman kami ada untuk mempraktekkan menjadi orang. Kan susah. Kalau memang ada prakteknya susah juga.
Jadi ini apa nih? Namanya apa? Algoritma memang langsung jalan saja. Algoritma. Mau baca dulu ini kan? Misalnya berjalan dari meja menuju pintu, maju 7 langkah, kemudian dari pintu menuju meja di teras. Misalnya berjalan dari meja menuju pintu. Kemudian dari pintu menuju meja di teras. Kemudian dari meja berasi menuju meja. Jadi itu praktik kalian ya. Jadi ini sebagai alat peraga kalian. Apa ini nama alat peraga ini? Dia sebagai apa? Di sini? Sebagai robot ya. Jadi itu dia sebagai robot. Alat peraga ini disebut sebagai robot ya. Jadi setelah itu nggak ada lagi. Cuma sampai di situ ya. Jadi mereka mempraktikkan tentang algoritma ya. Jadi langkah-langkah awal yang perlu dilalui ya. Tadi kita sudah lihat langkah-langkah awal yang perlu dilalui untuk memecahkan suatu masalah tersebut. Di mana tadi kita melihat supaya bisa menuju pintu ini dari meja kita harus melalui langkah-langkahnya ya. Langkahnya itu kita harus berjalan beberapa langkah di situ supaya bisa mencapai menuju pintu. Berapa langkah yang diperlukan yaitu berapa? 7 langkah ya. Jadi itu dia termasuk algoritma ya. Perjalanan yang perlu kita tempuh dari meja menuju pintu yaitu ada 7 langkah ya. Makanya disebut algoritma. Langkah-langkah yang perlu kita lalui supaya kita bisa mencapai apa yang kita tuju tersebut ya. Makanya disebut ya algoritma ya. Berarti setelah dari pintu menuju meja berapa langkah yang juga yang dibutuhkan robot kita? 7 langkah juga ya. Jadi dari meja juga menuju dari pintu menuju meja literasi juga teman kita atau robot tadi memerlukan 7 langkah ya. Jadi itu dia termasuk algoritma. Kayak dibilang dia algoritma. Berapa langkah yang perlu kita lalui? Langkah apa yang perlu kita lalui supaya kita bisa sampai ke meja literasi tersebut? Yaitu dengan berjalan ke 7 langkah ya. Jadi itu adalah salah satu contoh dari algoritma ya. Kemudian lagi dari meja literasi menuju meja pembelajaran. Berapa langkah yang perlu dibutuhkan di sini? 9 langkah ya. Jadi dari meja literasi menuju meja pembelajaran teman kita ini atau robot ini memerlukan 9 langkah ya. Jadi supaya dia bisa mencapai meja pembelajaran ini dari meja literasi menuju meja pembelajaran ini dia harus berjalan dengan sebanyak 9 langkah. Makanya dia dibilang algoritma ya, di mana dia harus menentukan hal apa yang harus dia lalui supaya keinginannya tersebut bisa tercapai atau masalah tersebut bisa terselesaikan. Mungkin sampai di sini sudah paham? Baik, jika ada sanggahan dari kelompok lain untuk mereka juga ada. Oke, baik, kita persilakan teman kita sebentar. Kerja kelompok dari kelas 4 dari kelompok keempat sudah bagus, supaya lebih bagus lagi meningkatkannya. Oke, baik, terima kasih saran dari kelompok 1 untuk kelompok 4 ya. Jadi diingat-ingat ya. Baik, tidak ada lagi saran dari kelompok lain. Tidak, Pak. Baik, kita persilakan mereka. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Oke, baik. Setelah kalian praktek ini, paham kalian bisa berpikir komputasional ya. Jadi ini adalah konsep-konsep dasar berpikir komputasional ini ya. Jadi ada 4 konsep yang perlu kita
kedua pengenalan pola, baru abstraksi dan algoritma ya. Jadi itu termasuk ya berpikir komputasional. Jadi begitulah komputer cara berpikir ya. Begitulah komputer cara berpikir. Jadi dia harus memerlukan empat hal yang tadi kita lakukan, yang telah kita diskusikan kelompokkan. Jadi komputer melakukan suatu tersebut harus memiliki empat konsep ini ya. Empat konsep dasar ini, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma ya. Dimana tadi dekomposisi ini yaitu memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Jadi begitulah cara berpikirnya suatu komputer ya. Jadi dia harus memiliki dekomposisi ini ya, yaitu memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Oke, baik. Kemudian lagi pengenalan pola ini. Mungkin di dalam kehidupan keseharian masih ada contoh-contoh lain yang perlu kita ketahui tentang pengenalan pola ini ya, yaitu mencari kesamaan ya, mencari kesamaan dari masalah-masalah yang pernah kita hadapi ya. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari tadi pasti ada ini yang namanya pengenalan pola ya. Jadi begitulah cara berpikirnya komputer. Jadi dia mengenal warna yang sama atau hal yang sama. Jadi begitu dia cara berpikir komputer, mengenal hal yang sama. Makanya disebut pengenalan pola. Dia mengenali pola dulu, baru dia memberikan hasil. Ya, dia harus mengenali pola dulu, mengenal hal yang sama pada masalah tersebut. Baru dia munculkan apa yang kita cari pada pencarian itu. Ya, begitulah cara berpikirnya komputer. Kemudian lagi abstraksi. Abstraksi juga ada di dalam kehidupan kita sehari, baik kehidupan kita sehari. Makanya Bapak ajak kalian ini secara unpelajar ya. Unpelajar ini berpikir secara komputasional tanpa adanya suatu media elektronik ya, atau tanpa adanya komputer. Itu dinamakan yang unpelajar ya. Unpelajar ya. Kalau pelajar berpikir secara komputasional dengan menggunakan komputer ya, itu dia pelajar berpikir komputasional dengan menggunakan komputer. Sedangkan pelajar berpikir komputasional tanpa menggunakan komputer ya, tanpa menggunakan alat elektronik ya. Jadi untuk dasar atau fase C ini untuk kalian anak-anak kelas 5 dan mungkin kelas 6 masih menunggu juga. Untuk kelas 5 ini kalian ini masih tahap-tahap dasar ya, masih fase C. Jadi Bapak masih memberikan kalian pelajar ya. Mungkin nanti kalau sudah masuk ke SMP atau tingkat yang lebih tinggi lagi, kalian masuk pada pelajar ya, dimana ini masuk pada media elektronik ya, langsung praktek dengan menggunakan media elektronik atau komputer sebagai bahan pembelajaran. Jadi untuk dasar ini kita hanya perlu mengetahuinya di lingkungan sekitar kita ya, berpikir secara komputasional tanpa adanya komputer atau pelajar ya. Sampai di sini Pak. Mungkin dulu sampai sini dulu materi kita. Bapak sangat senang sama kalian, sangat tertib dan mau ditingkatkan lagi. Sebagai tugas di rumahnya, kalian cari contoh dari konsep-konsep berpikir komputasional tadi. Ya, kalian cari contoh-contoh lain di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya, mungkin kalau masuk minggu depan atau bisa atau buku tugas ya, sebagai tugas dulu. Ya, tugasnya ditulis di dalam. Tugasnya ditulis. Tugasnya yaitu carilah sebuah contoh konsep-konsep dasar berpikir komputasional, konsep-konsep dasar berpikir komputasional, konsep-konsep dasar berpikir komputasional, konsep-konsep dasar berpikir komputasional sudah dari dekomposisi, pengenalan pola,
dan algoritma. Dengan catatan sesuai materi kita tadi ya, dengan catatan menyesuaikan contohnya dengan materi yang telah kita pelajari ya, dengan mengikuti contoh-contoh yang telah kita pelajari hari ini ya. Sampai di sini paham dulu? Jika ada yang perlu ditanyakan bisa silakan. Ada yang perlu ditanyakan? Jadi jika tidak ada yang perlu ditanyakan, maka Bapak yang bertanya bisa atau tidak? Bisa ya, karena kalian tidak ada pertanyaan, maka Bapak yang akan memberikan pertanyaan ya. Jadi baru kalian bisa mengerti apa itu konsep-konsep bahasa berpikir komputasional ya. Baik, apa itu abstraksi menurut kalian? Abstraksi sebagai konsep dasar berpikir komputasional itu abstraksi. Apa itu? Sini kan? Fokus pada informasi dan mengabaikan informasi tidak penting. Ya, jadi itu adalah salah satu contoh atau pengertian dari abstraksi ya. Jadi bukan hanya itu saja. Bisa kamu belajar di rumah tentang pembelajaran yang lebih mendalam lagi tentang abstraksi. Jadi ada atau materi yang lebih luas ya. Jadi mungkin itu hanya dasar-dasar tentang abstraksi. Ya, boleh mencari-cari kalau ada HP atau alat teknologi di rumah. Jangan hanya digunakan untuk bermain game ya, tapi digunakan HP itu juga untuk belajar ya. Bisa belajar dari YouTube ya. Bisa kamu gunakan media elektronik ini untuk belajar ya. Bukan hanya fokus pada hobi ya, hobi untuk bermain game. Bukan hanya fokus itu ya, tapi kamu gunakan dia juga untuk bahan materi kamu di rumah untuk belajar ya. Apa itu tentang apa tadi tentang abstraksi, dekomposisi, algoritma dan juga penggunaan kode ya. Bisa dicari-cari di rumah kalau ada yang menggunakan HP atau ada HP orang tua di rumah, bisa digunakan ya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, apa aja kalian dulu untuk berdiri semua. Sampai di sini yang bisa membawa kita lagu Ulatan Dimensi Posisi si Bella. Oke, untuk kita sudah untuk bertanya. Ada siapa tugas? Maju ke depan. Untuk petugas pembawa perjalanan. Cerita apa tugas? Ya, oke, bawa perjalanan. Kenapa dituliskan di sini? Bukan di sini. Di sebelah kanan. Ya. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum berdasari dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah bertubuh. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh
pembelajaran kita ini bisa bermanfaat untuk anak-anak kami sekalian ya. Mungkin minggu depan kita lanjut lagi. Untuk hari ini dulu sampai di sini materi kita. Kita lanjut minggu depan supaya ingat-ingat dan juga dipelajari ya. Selamat siang semuanya.